Pelaku pembunuhan dinilai memiliki kontrol emosi yang buruk sehingga alasan emosi sesaat hingga menghabisi mertuanya menjadi tanda tanya besar. Psikolog Hanifah Hasna menilai pola perilaku memperlihatkan unsur kontrol emosi yang lemah serta sikap posesif yang memengaruhi perbuatannya. Inilah serial tabir menantu bunuh mertua gagal menerima perpisahan pelaku bunuh mertuanya. Sempat masih lihat bacokan yang terakhir, habis itu sambil saya jerit-jerit juga, dia udah sambil saya jerit sambil lari, dia juga mundur lari naik motor terus. Ini adalah kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Terduga pelaku yang merupakan menantu yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan berat kepada korban yang merupakan mertuanya. Sakit hati ya karena menurut saya nggak didukung untuk rujuk. Kasus pembunuhan ibu mertua oleh menantu di Lampung Selatan menyisakan pertanyaan, motif dan kondisi psikologis pelaku. Kriminolog menilai peristiwa ini bukan sekedar emosi sesaat, namun berkaitan dengan pola perilaku dan kontrol emosi yang buruk. Apakah murni dorongan emosi sesaat atau ada unsur kontrol dan sikap posesif yang mempengaruhi perbuatannya? Sebetulnya kalau kita lihat ini ada unsur kontrol karena ada eskalasi dari konflik yang berkepanjangan, lalu ada intimidasi, lalu ada ancaman-ancaman tertentu. Bisa jadi seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang bahkan tidak ada hubungan langsung dengan dirinya, itu berarti ada dehumanisasi. Dehumanisasi itu menganggap seseorang itu bukan lagi manusia, tapi sesuatu atau hal yang menghalangi niatnya yang sangat kuat. Nah, dalam hal ini si pelaku ingin melakukan rujuk dengan istrinya tapi dihalangi. Dan penghalang ini yang dianggap sebagai seseorang yang dianggap sebagai dehumanisasi terhadap orang ini karena tidak meluluskan keinginan. Dalam banyak kasus, kegagalan menerima perpisahan dapat memicu perilaku agresif. Dalam kasus ini, korban diduga menjadi sasaran pelampiasan dari konflik utama pelaku dengan istrinya. Kondisi ini sering terjadi ketika pelaku tidak dapat menjangkau target utama atau merasa terhalang oleh pihak lain. Bukan substitusi, karena dari awal pelaku tidak ingin melakukan pembunuhan terhadap istri gitu ya. Dia hanya menginginkan kembali kepada istrinya. Tapi bagaimanapun juga orang tua pasti paham betul bagaimana kondisi keluarga anaknya. Sebetulnya ini adalah kontrol sosial yang sangat baik di mana lingkungannya mengetahui akan ada konflik-konflik berkepanjangan setelah mereka rujuk. Makanya orang tua berusaha menghalangi. Sebelum kejadian, pelaku diketahui sering melontarkan ancaman verbal dan menunjukkan temperamen yang tidak stabil. Dalam kajian kriminologi, kekerasan verbal pun termasuk kejahatan yang tak bisa diremehkan. Hanifah menyebutkan ada beberapa indikator yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kejahatan itu kan bukan hanya sesuatu yang menghilangkan nyawa, tapi segala sesuatu yang tidak bisa kita terima gitu ya, menyakitkan. Jadi yang perlu kita lihat adalah bagaimana cara berkomunikasi. Apakah selama ini komunikasinya nyambung atau komunikasinya selalu dengan bahasa-bahasa yang kasar. Jadi secara verbal sudah sangat-sangat menyakiti. Kenapa pelaku kekerasan itu tega melakukan? Biasanya karena yang pertama, tekanan hidup yang tinggi, kontrol diri yang kurang, dan yang terakhir kembali lagi tidak ada kontrol sosial. Fakta lain menyebutkan sikap agresif pelaku selalu teredam saat ia melihat anaknya. Ia selalu urung melakukan tindakan impulsif. Namun kondisi tersebut juga dapat diartikan sebagai bentuk ketergantungan emosional, di mana anak menjadi satu-satunya penahan perilaku agresif pelaku. Justru kondisi yang baik ketika dia berhasil
menghidupkan kondisi moralnya ketika dia melihat anaknya. Artinya dia masih paham bahwa dia adalah seorang orang tua yang harus bersikap baik. Tapi bagaimanapun juga sebetulnya kontrol diri itu lebih penting daripada kontrol eksternal gitu ya. Hanifah juga menekankan pentingnya langkah antisipatif bagi korban saat menghadapi pasangan yang mulai menunjukkan perilaku agresif, termasuk mencari perlindungan dan melaporkan ancaman yang diterima. Menurut Hanifah, perceraian yang dilayangkan oleh istri pelaku dinilai menjadi keputusan yang tepat ketika ia sudah mengenali tanda-tanda kekerasan dari sang suami. Nah, kalau kita melihat lagi, apakah perpisahan mereka karena masalah temperamen dan ancaman verbal sebelumnya gitu ya. Kalau memang perpisahannya memang seperti itu, ya ini kan sesuatu yang sangat wajar karena bagaimanapun juga tidak akan terjadi keluarga yang harmonis dari orang tua, dari pasangan yang seperti ini. Jadi mungkin ini keputusan yang baik bagi istri untuk berpisah karena bagaimanapun juga yang pertama harus dilakukan adalah menyelamatkan dirinya. Kemudian menyelamatkan pengasuhannya, karena dari orang tua yang pemarah dengan orang tua yang agresif, temperamen dengan verbal yang buruk, itu membuat anak-anak menjadi delinquen. Delinquen itu anak-anak menyimpang, karena terbiasa mendengarkan kekerasan, mendengarkan ancaman, melihat agresi. Sementara itu, kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu muncul secara tiba-tiba. Ada rangkaian perilaku dan sinyal bahaya yang seringkali diabaikan. Pengendalian emosi, kesadaran akan tanda-tanda agresivitas, serta keberanian untuk mencari perlindungan menjadi kunci pencegahan agar kekerasan serupa tak terulang di masa mendatang.